Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video ini saya ingin membahas tentang hikmah nama-nama Al-Quran. Dan yang akan kita bahas pertama adalah makna dari Al-Quran itu sendiri. Secara harfiah, Al-Quran berasal dari akar kata qara'a yaqra'u, berarti menghimpun atau mengumpulkan, al-jam' dan membaca, an-nutq. Dari akar kata tersebut lahirlah kata Al-Quran yang berarti himpunan atau kumpulan. Disebut Al-Quran karena kitab itu berisi bacaan dan kandungannya menghimpun keseluruhan inti ajaran kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga berarti bacaan yang mulia. Disebut Al-Quran karena dibaca, namun juga bisa berarti Al-Qur'u yang berarti menghimpun atau menyatukan. Seakar kata dengan ayat yang mengatakan salah sata quru', iddah perempuan yang dicerai 3 kali masa haid atau masa bersih. Pengertian yang kedua ini jarang sekali disosialisasikan. Padahal makna ini lebih fungsional dan kontributif untuk pencerahan umat. Al-Quran bisa dimaknai sebagai menghimpun nilai-nilai universal yang berserakan. Al-Quran menghimpun dan menyatukan substansi ajaran keagamaan yang bersifat universal. Dengan demikian, kehadiran Islam bukan berarti harus menyingkirkan seluruh tata nilai yang ada sebelumnya, tetapi mengeditnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Islam mengakomodir doktrin dan metode ajaran yang datang sebelumnya. Ini bisa dipahami misalnya dalam ayat puasa yang amat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya puasa, tetapi haji juga dipraktekkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, lalu diteruskan oleh Islam dengan segala penyesuaian. Keberadaan Nabi Muhammad juga bukan membawa ajaran-ajaran yang sama sekali baru, tetapi lebih merupakan kelanjutan dari ajaran agama luhur sebelumnya, khususnya agama-agama samawi. Nabi Muhammad SAW juga pernah menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Ini artinya Nabi Muhammad SAW bukan harus memulai dari nol, tetapi hanya melanjutkan atau menyempurnakan nilai-nilai yang sudah ada. Tidak heran jika ada ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani, unsur-unsurnya dapat ditemukan di dalam ajaran Islam. Di kitab suci Al-Quran sendiri banyak ditemukan kata-kata Yahudi dan Nasrani. Bahkan kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran sering dijumpai padananya di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian. Bedanya adalah penyebutan sejumlah nama, seperti Adam disebut Edam, Hawa disebut Eva, Musa disebut Moses, Sulaiman disebut Salomon, Isa disebut Yesus Kristus, Nuh disebut Nuh, Lut disebut Lot, Daud disebut David, dan seterusnya. Substansi kisah-kisahnya itu juga hampir sama. Ini membuktikan antara agama tersebut memiliki kedekatan antara satu sama lain. Sangat menyedihkan begitu dekat doktrin agama-agama tersebut, tetapi yang terjadi adalah permusuhan antara agama-agama tersebut. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Al-Quran dalam arti menghimpun atau menyatukan, termasuk juga menyatukan potensi-potensi kecerdasan yang dimiliki manusia, seperti kecerdasan indrawi, kecerdasan rasional, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Al-Quran memiliki kekuatan untuk mengedit dan mengintegrasikan jenis-jenis kecerdasan manusia. Al-Quran menetralisir perbedaan secara ekstrim antara potensi-potensi kecerdasan manusia, seperti antara kecerdasan rasional intelektual dan kecerdasan emosional spiritual. Semangat penyatuan yang terkandung di dalam Al-Quran juga terlihat di dalam doktrin yang terkandung di dalamnya, yang begitu elastis dan fleksibel, sehingga memungkinkan nilai-nilai dan norma-normanya begitu mudah melintasi zaman dan menerobos batas-batas geografis. Nilai-nilai Al-Quran begitu mudah dicerna oleh orang-orang dari berbagai etnik. Sangat tidak tepat jika Al-Quran dijadikan alat dan kekuatan pembentur antara satu sama lain. Karena sesuai namanya, Al-Quran itu penghimpun dan pemersatu. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan pada video hari ini tentang hikmah nama-nama Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Quran itu sendiri. Dan kita akan sambung di video berikutnya untuk membahas hikmah nama-nama Al-Quran yang lainnya. Maka jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.